Hari ini kita punya stance yang cukup kuat tentang bagaimana kita melihat negara saat ini. Kita sama-sama tahu bagaimana politisi akan bekerja, bersikap, dan berbicara. Akan selalu berkutat pada kepentingan-kepentingan dan akan selalu berkutat pada itu-itu saja, nggak akan lebih daripada itu. Tidak pernah ada nama Vladima atau nama siapapun itu dalam mereka karena saya bukan elitis, hanya rakyat sipil biasa. Untuk tentang angket tersebut, itu sebetulnya akan jadi ajang yang sangat pas untuk partai-partai itu membuktikan diri. Yang anehnya hari ini disikapin sama teman-teman adalah itu sama sekali tidak berpengaruh. Kalau di kampus, ini level kampus aja ya, ini level kampus. Kalau di Trisakti, prosedural pencalonannya cacat, itu dianulir, didisqualify gitu. Nah hari ini masa Universitas Trisakti bisa jalanin pemilu lebih baik daripada negara ini? Minta Vladima Insan Mardika untuk memberikan komentar tentang apa yang Anda pikirkan, teman-teman pikirkan tentang situasi polisi. Apakah sama dengan seperti kami ini gitu? Jangan-jangan kita ini udah halu, sementara anak-anak yang muda ini sebenarnya punya pandangan berbeda. Silakan. Oke, cek. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Vladima Insan Mardika. Bisa disapa Dima atau Vladima juga boleh. Hari ini saya masih menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Terkait pertanyaan tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang kita tangkap dalam situasi pemilu hari ini gitu. Kami dari teman-teman mahasiswa memandang memang ada kecurangan yang sangat tersistematis di sini dan sangat masif gitu. TSM lah, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, hari ini pun singkat saja rasanya, saya nggak akan lama-lama. Kita juga tadi sempat di awal dibahas soal angket kan. Hari ini kita punya stance yang cukup kuat tentang bagaimana kita melihat negara saat ini. Kita sama-sama tahu bagaimana politisi akan bekerja, bersikap, dan berbicara. Akan selalu berkutat pada kepentingan-kepentingan dan akan selalu berkutat pada itu-itu saja, nggak akan lebih daripada itu. Tidak pernah ada nama Vladima atau nama siapapun itu dalam mereka karena saya bukan elitis, hanya rakyat sipil biasa. Untuk tentang angket tersebut, itu sebetulnya akan jadi ajang yang sangat pas untuk partai-partai itu membuktikan diri. Setelah sekian lama, 9,5 tahun di era kepresidenan Bapak Joko Widodo, itu mahasiswa tidak mempercayai kinerja-kinerja lembaga tersebut. Partai-partai manapun tuh dalam anggapan hal ini itu sama-sama saja. Nah maka angket itu akan menjadi bukti partai mana kira-kira yang serius untuk mengawal demokrasi kita yang sudah mengerucut dan hanya disampaikan selama 5 tahun sekali. Karena kan itu, pemerintah baru bicara soal demokrasi secara masif, secara besar, digaungkan, keterlibatan pemuda, itu baru ketika pemilu saja. Baru ketika 2023, 2024, sebelumnya nggak ada. Sangat tipis sekali, kalaupun ada itu sangat minim, nggak sebanyak ini. Karena mereka melihat adanya peluang-peluang untuk memenangkan dan memang perlu untuk mengambil suara-suara anak muda. Jadi pertama, kita menganggap bahwa itu merupakan ajang kita lihat partai mana yang kira-kira masih menjalankannya sebagai perwakilan dari rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami dari awal sudah sempat banyak aksi berkali-kali gitu, termasuk ke MK sekalipun kan. Tapi hari ini kami sejujurnya tidak ingin melihat hanya dari paslon 02 saja, karena kalau kita lihat rekam jejaknya sebetulnya pernah ada kecenderungan bahwa tiga pihaknya juga sama-sama memiliki potensi untuk memasangkan yang diusung dengan Mas Gibran itu tadi. Ada hal-hal tersebut. Nah, tapi hari ini yang ingin saya lihat juga adalah begini. Putusan MK itulah awal mula kecurangan itu terjadi. Yang memang dilakukan sendiri oleh Bapak Jokowi itu sendiri melalui dengan campur tangannya oleh pamannya itu sendiri. Nah, tegas-tegas saja bicara seperti itu, lantang-lantang saja. Karena memang itu faktanya. Karena memang akhirnya diungkapkan ada kecurangan, ada pelanggaran etik. Yang anehnya hari ini disikapin sama teman-teman adalah itu sama sekali tidak berpengaruh. Kalau di kampus, ini level kampus aja ya, ini level kampus. Kalau di Trisakti,
prosedural pencalonannya cacat itu dianulir, didisqualify gitu. Nah hari ini masa Universitas Trisakti bisa jalanin pemilu lebih baik daripada negara ini? Ya itu kan konyol, Trisakti cuman grogol aja nggak nyampe dia. Nggak nyampe, cuman area kecil saja dia kumpulan itu. Nah tapi kita seperti itu, karena kita taat sama konstitusi yang berlaku. Nggak ada ceritanya main tabrak-tabrak aturan macam itu, nggak ada. Kalau ada yang memang melanggar etik, melanggar peraturan, konstitusi atau bagaimana kita menyebutkan batasan-batasan yang ditentukan, maka harusnya didisqualify, tidak sah. Karena proseduralnya sudah cacat, kira-kira demikian. Tanggapan dari saya, terima kasih.